Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rehan dalam Fisika Bercerita. Di video kali ini kalian akan mengetahui bagaimana sih tata surya itu terbentuk. Sebelumnya kalian harus tahu dulu, apa itu tata surya. Apa itu tata surya? Sistem planet yang kita lihat ini terletak di lengan spiral luar galaksi Bima Sakti. Tata surya kita terdiri dari bintang, matahari, planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, planet kerdil seperti Pluto, puluhan bulan, dan jutaan planet lainnya. Adapun pula asteroid, komet, dan meteorit. Di luar tata surya kita, ada lebih banyak peristiwa daripada bintang di langit malam. Sejauh ini, telah ditemukan ribuan sistem planet yang mengorbit di bintang lain di Bima Sakti. Dengan lebih banyak peristiwa lain yang ditemukan sepanjang waktu, sebagian besar dari ratusan bintang di galaksi kita diperkirakan memiliki planet sendiri, dan Bima Sakti adalah satu dari sekitar 100 miliar galaksi di alam semesta. Bagaimana struktur tata surya, struktur dan urutan planet-planet dan benda lain di tata surya kita disebabkan oleh terbentuknya tata surya dengan teori tertentu. Paling dekat dengan matahari hanya material berbatu yang bisa menahan panas ketika tata surya masih muda. Karena alasan ini, 4 planet pertama, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, adalah planet terestrial. Mereka kecil dengan permukaan kokoh dan berbatu. Sementara itu, bahan-bahan yang biasa kita lihat sebagai es, cairan atau gas berada di luar tata surya muda. Gravitasi menyatukan materi-materi ini, dan disitulah kita menemukan raksasa gas Jupiter dan Saturnus, dan raksasa es Uranus dan Neptunus. Ada banyak teori yang menjelaskan bagaimana sistem tata surya kita ini terbentuk. Teori nebula atau teori kabut merupakan salah satu teori yang menyebutkan terbentuknya tata surya. Teori ini dicetuskan oleh dua orang ahli, yaitu Immanuel Kant dan Pierre-Simon de Laplace, sehingga disebut teori Simon-Laplace. Kedua teori ini mengungkapkan bahwa mulanya tata surya kita terbentuk dari kabut gas. Berikut penjelasan menurut kedua ahli tersebut. Teori nebula Immanuel Kant tahun 1724 sampai tahun 1804. Pada mulanya terdapat massa kabut gas panas yang luas dan tipis. Kabut gas tersebut berputar lambat sehingga sentripetal, yaitu berputar ke arah dalam. Lama-kelamaan massa jenis kabut tersebut menjadi semakin tinggi sehingga terbentuk inti massa di beberapa tempat. Inti massa yang di tengah memiliki suhu tinggi dan berpijar, membentuk matahari. Sedangkan inti massa di tepinya mengalami pendinginan dan menjadi planet. Teori nebula Pierre-Simon de Laplace tahun 1749 sampai tahun 1827. Pada mulanya, bola kabut gas yang besar dan panas. Bola gas berputar cepat secara sentrifugal, yaitu ke arah luar. Karena perputaran tersebut, terlepas atau terlemparlah sebagian material bola gas ke sekelilingnya. Material yang terlepas tersebut lama-kelamaan memadat dan mendingin membentuk planet. Sedangkan bola gas awal tetap panas dan berpijak membentuk matahari. Teori planet testimal. Teori planet testimal dikemukakan oleh dua orang sarjana Amerika, yaitu Chamberlain dan Moulton pada tahun 1905. Teori ini mengemukakan bahwa tata surya pada mulanya terbentuk dari kabut gas yang mengelilingi inti gas yang panas. Kabut gas tersebut berputar mengelilingi inti gas yang hingga terpilin, disebut kabut pilin. Kabut pilin tersebut terdiri atas buritan material padat yang disebut planet testimal. Lama-kelamaan kabut gas yang terpilin berubah menjadi bahan-bahan padat yang kemudian menjadi planet, sedangkan inti gas panas menjadi matahari. Teori pasang surut. Teori pasang surut pertama kali ditemukan oleh Buffon tahun 1707 sampai 1788. Menurut Buffon, tata surya kita berasal dari materi matahari yang terlempar setelah bertabrakan dengan komet. Teori ini kemudian diperbaiki oleh James Jeans dan Howard Jeffreys tahun 1919. Menurut mereka, tata surya terbentuk dari awal sebuah matahari yang dilewati oleh bintang yang sangat dekat. Lalu, karena pengaruh gaya gravitasi, sebagian massa matahari tertarik ke arah bintang hingga membentuk seperti cerutu panjang pada bagian tengah cerutu besar, sedangkan bagian ujung dan pangkalnya kecil. Setelah bintang tersebut pergi, cerutu terus berputar mengelilingi matahari. Lama-kelamaan cerutu tersebut mendingin dan membentuk bulatan menjadi planet, sedangkan matahari awal tetap menjadi matahari. Teori bintang kembar. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli astronomi Inggris bernama R.A. Littleton sekitar tahun 1930-an. Teori ini menyatakan bahwa pada mulanya terdapat sepasang matahari kembar yang saling mengelilingi. Kemudian melintaslah sebuah bintang dan menabrak salah satu matahari. Matahari yang tertabrak ini lalu hancur dan menjadi materi-materi kecil yang terus berputar mengelilingi matahari yang masih utuh. Materi-materi kecil tadi kemudian mendingin dan menjadi planet.
teori protoplanet. Teori protoplanet disebut juga sebagai teori awan debu. Teori ini dikemukakan oleh seorang astronomi Jerman bernama Carl von Weizsäcker pada tahun 1940-an. Kemudian teori disempurnakan oleh Gerhard P. Kuiper pada 1950-an. Teori ini mengungkapkan bahwa tata surya pada mulanya berbentuk awan yang sangat luas terdiri atas debu, gas hidrogen, dan gas helium. Partikel-partikel awan ini kemudian saling tarik-menarik, berputar cepat dan teratur. Lama-kelamaan terbentuk pirangan cakram di mana bagian tengahnya menggelembung dan bagian tepinya menyempit. Inti cakram yang menggelembung lalu menjadi matahari, sedangkan bagian tepinya menjadi planet-planet. Teori Kuiper atau hipotesis Kuiper. Teori Kuiper diperkenalkan oleh astronom yang bernama Gerhard P. Kuiper pada tahun 1905 sampai 1973. Ia menjelaskan bahwa alam semesta pada mulanya hanya berupa gas purba. Gas-gas yang terbentuk kemudian memampat sehingga membentuk sebuah benda yang padat akibat dari gaya tarik antar molekul gas. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tunggu kami di video selanjutnya ya.